Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Pembahasan ini ada di SMA kelas 11. Nantinya kita akan menggali, memahami definisi induksi matematika melalui pembuktian langsung. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana pengaplikasian induksi matematika itu dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja. Sini ada tujuan pembelajaran kita, ada 3. 1, ketika nantinya kita sudah membahas tentang induksi matematika, maka kita bisa memahami definisi pembuktian langsung. Yang kedua, kita bisa memahami konsep induksi matematika melalui pembuktian langsung. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkomunikasikan pembuktian langsung secara kontekstual atau sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan kita. Next. Baik, tentunya kalian tahu ini ya. Ini adalah ATM. Nah, apa sih hubungan ATM dengan matematika? Kok ada ATM? Baik, untuk menjawab kita lanjut. Kita akan menggali bagaimana hubungan ATM dengan konsep induksi matematika. Lanjut. Nah, ketika kalian ke ATM, pastinya kalian melihat sistem yang begitu canggih di ATM. Contohnya nih, kalian mengetik uang 1 juta, ya, ketik jumlah sekian, 1 juta misalkan. Maka sistem akan membaca, dan yang kita ketik, jumlah yang ketik itu akan sesuai dengan apa yang nantinya kita akan ambil. Ya, kalau 1 juta pasti 1 juta juga yang akan kita ambil. Nah, kok ini bisa? Sistem apa sih yang dipakai oleh ATM itu? Jawabannya adalah dia menggunakan ATM itu menggunakan metode pembuktian. Ya, metode pembuktian atau pola pembuktian itu ada di dalam induksi matematika. Makanya ya, ketika ingin mengetahui pola-pola yang digunakan ATM itu, maka ya kalian wajib untuk memahami dan mengetahui pola induksi matematika dan pembuktian langsung yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, next. Nah, bagaimana ATM itu ketika dia tidak memiliki pola pembuktian? Maka tentunya ATM itu tidak bisa jalan atau tidak bisa sesuai ya dengan sistem. Dia tidak bisa membaca sistem itu, sehingga ya uang nantinya yang kita ketik jumlahnya yaitu bisa salah ya. Itu bisa salah. Ya, makanya dia menggunakan semacam
ya pola untuk bisa membaca sistem itu. Oke. Ya kan? Oke, di sini kita akan melihat contohnya. Kok bisa ada pola-pola dalam ATM itu. Nah, ini contoh, misalkan ada di ATM 1 ini ya, ada Gading, Andi dan Julian. Gading ingin mengambil uang 1 juta, Andi 2 juta dan Julian 2 juta. Ya. Di sini ketika kita mau mengambil uang 1 juta dengan jumlah uang sebanyak 1 juta itu ya, itu pastinya ada 20 example uang 50.000. Ya, begitu pula kalau misalkan 2 juta sebanyak 40 dan 3 juta sebanyak 60. Ya, jadi kalian hafal ini 20, 40 dan 60. Oke, lanjut. Ya. Sehingga ketika kita jumlahkan 20 tambah 40 tambah 60 pasti hasilnya adalah 120. Atau jumlah total uang yang didapat ketika pengambilan ini adalah 6 juta. Ya, jadi polanya 20, 40, 60. Ya. Kemudian kita lihat di ATM kedua, kita bandingkan. Nah, ini Nestle 1 juta itu sebanyak ya 20, untuk Dava itu sebanyak 40. Jadi ketika kita jumlahkan itu ada 60 atau jumlah uangnya sebanyak 3 juta. Jadi polanya 20, 40 ya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat pola ATM 1 tadi ya, 20 tambah 40 tambah 60. Kemudian ATM 2 20 tambah 40 sama dengan 60. Nah, di sini ya ada N. N ini adalah mewakili bilangan asli. Ya. Bilangan asli. Contoh 1 kali 20 20, 2 kali 20 40, 3 ya kali 20 60 sampai tak hingga ya. Makanya sini titik-titik. Jadi ini adalah mewakili bilangan asli. Nah, yang ATM kedua sama 20 40 ya, mewakili bilangan asli juga N ini. Ya, maka nanti ketika kita jumlahkan sampai tak hingga itu kita bisa tuliskan singkat ya, 20N itu maksudnya. Jadi kita di sini bisa aja nuliskan sampai ya sampai sekian, cuma ya sampai kapan kita bisa menuliskan, makanya kita cuma menuliskan 20N, itu mewakili semua bilangan 20N ya. Sama halnya ketika di ATM itu kita tidak bisa ya sistem itu tidak bisa kita langsung batasin cuman 10 yang bisa mengambil uang di ATM itu 10 aja ya. Ya, pasti akan lebih ya, akan lebih, bisa aja 20, 30, 40, makanya ada konsep atau pola yang dipakai. Nah, pola inilah yang akan dipakai ya.
Jadi yang tadi yang 60 itu ya 60 20, 40, 60 itu sama aja dengan kita mengambil 20 dengan 40. Ya. Ambil 20, 40, 60 itu uang yang ada di ATM itu akan sesuai, ya akan sesuai dengan isi ATM dengan apa yang sudah kita ambil. Itu pasti akan sesuai, tidak mungkin tidak. Kenapa? Ya, jawabannya dia mempunyai pola ini yang dipakai, ya. Pola ini 20 tambah 20N kali N kali setengah. Ya, jadi intinya ketika kita jumlahkan ini, ya, jumlahkan angka 20 tambah 40 tambah 60 sampai sekian, itu akan sama jumlahnya ketika kita menggunakan pola pendek 20 tambah 20N tambah N kali setengah ini. Itu akan sama. Begitu pula kalau kita hanya mengambil sesingkat aja, ya, 20 tambah 40 sama aja. Dia akan menggunakan pola sependek ini, 20 tambah 20N kali N kali setengah. Ya, itu sama. Makanya dalam konsep induksi matematika ini akan kita buktikan apakah memang sama atau tidak. Nah, ketika dia sama, maka inilah pola yang cocok dipakai di ATM. Gitu maksudnya. Ya, kalau dia salah, ya polanya salah, maka ini tidak bisa dipakai dalam sistem konsep pola pembuktian dalam sistem ATM itu. Ya, makanya induksi matematika ini adalah pola bilangan yang akan kita buktikan. Ya. Next. Nah, ini ya rumusnya sama, ya, yang di atas dengan yang di bawah. Jadi ya maksudnya kita mau ambil apapun di sini di ATM yang kedua ini, itu tentunya jumlah kesesuaian uang yang ada di ATM dengan uang yang kita sudah ambil itu akan sesuai. Ya, kita ambil banyak atau kita ambil sedikit pasti akan sesuai, ya, karena dia mempunyai pola yang sama. Ya, polanya ini yang 20 tambah 20N kali N kali setengah. Itu maksudnya, ya. Ya, kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya itu memiliki pola 20 tambah 20N kali setengah. Nah, coba kita lihat ini. Langsung atau biasa kita kenal dengan istilah direct proof. Pembuktian langsung adalah suatu metode atau proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari pendefinisian sampai menghasilkan kesimpulan. Untuk menggunakan alur maju, maka pernyataan-pernyataan sebelumnya haruslah benar. Bahasa sederhananya kayak gini: jika A maka B, dan jika B maka C. Agar kalian lebih paham dalam melakukan pembuktian langsung, maka telah saya rangkum beberapa langkah dalam melakukan pembuktian secara langsung. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulislah pernyataan atau teori yang akan dibuktikan. Yang kedua, identifikasi dan tulis semua pernyataan atau teori atau hasil-hasil yang terkait dengan teorema tersebut. Yang ketiga, bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk menemukan kesimpulannya. Oke, kita masuk contoh. Buktikan bahwa jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Kalau kita pikir-pikir, ya pasti
posisi bilangan genap ditambah bilangan genap sama dengan bilangan genap juga. 2 tambah 4 sama dengan 6, 4 tambah 8 sama dengan 12, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memastikan atau membuktikan kalau pernyataan itu berlaku untuk semua bilangan genap? Mari kita saksikan pembuktian di bawah ini. Pernyataan yang akan kita buktikan kebenarannya adalah jumlah dari 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Mula-mula kita definisikan dulu bilangan genap itu. Misalkan terdapat 2 bilangan genap sembarang, yaitu K dan L. Maka akan dibuktikan bahwa K tambah L juga bilangan genap. Jika K adalah bilangan genap, maka K sama dengan 2M. Dengan M adalah suatu bilangan bulat. Kenapa 2M? Karena rumus dari bilangan genap adalah 2 kali bilangan bulat. Kemudian, jika L adalah bilangan genap, maka L sama dengan 2N. Dengan N adalah suatu bilangan bulat. Sehingga jumlah 2 bilangan genap, yaitu K tambah L, sama dengan 2M tambah 2N. 2M tambah 2N memiliki faktor yang sama, yaitu 2. Sehingga kita faktorkan 2-nya menjadi 2 kali M tambah N, dengan M tambah N adalah suatu bilangan bulat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa K tambah L adalah 2 kali suatu bilangan bulat M tambah N, yang merupakan definisi bilangan genap. Maka terbukti bahwa K tambah L juga bilangan genap. Jadi, melalui metode pembuktian langsung ini, maka telah terbukti bahwa jumlah dari 2 bilangan genap adalah bilangan genap juga. Sampai di sini mengerti kan? Baik, jadi itu tadi sebuah contoh. Untuk lebih jelasnya kayak gini. Buktikan bahwa jumlah 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Ya, yang tadi. Ya. Jadi itu ketika kita mengetahui definisi bilangan genap itu apa, maka kita paham tadi maksudnya. Kalau jadi definisi bilangan genap itu adalah dua kali suatu bilangan bulat, ya gitu ya. 2 kali suatu bilangan bulat yang asli, itu adalah definisi singkat pada bilangan genap. Contohnya bilangan asli kan, contoh bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai 1 kan, 1, 2, 3, 4, ya sampai tak hingga ya. Nah, ketika 1, jadi ini adalah 2 kali bilangan bulat yang asli, itu adalah bilangan genap. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Ya, jadi ketika bilangan asli dikalikan 2 itu adalah bilangan genap. Nah, itu adalah definisi. Ini adalah definisi ya bilangan genap. Nah, di sini ada M dan N itu dimisalkan sebagai bilangan genap. Kenapa dimisalkan? Ya, supaya kita bisa memendekkan bilangan genap itu. Ini cuman pemisalan aja, M dengan N. Jadi sebagai wakil bilangan ya, bilangan genap. M itu sama dengan 2K dengan K adalah suatu bilangan bulat asli. Ya. Bilangan bulat yang asli. Ya, ini juga sama ya, bilangan bulat yang asli.
Jadi N itu juga sama dengan 2I, dan I suatu bilangan bulat asli. Sehingga ketika kita jumlahkan M ditambah N itu sama saja tadi dengan 2K tambah 2I. Kenapa? Dia kan sama, M sama dengan 2K, sedangkan N ya sama dengan 2I, sehingga di sini dijumlahkan ya. Jumlah ini dijumlahkan. Ya. Sehingga didapat bahwa M tambah N sama dengan 2K tambah 2I. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk lain, 2K tambah 2I ini bisa kita jadikan 2 dikali K tambah I. Ya, kalau kita kali masukkan tetap 2K tambah I. Misalkan 2 kali K ya 2K, 2 kali I itu sama dengan 2I. Jadi akan kembali ke bentuk awalnya. Makanya kita buat menjadi 2 kali K tambah I, koma K tambah I. Ini kan ada satu di sini. Ya, ada satu K tambah I. Ya, kan ini adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat asli. Ya. Kalau dikalikan dengan 2 pasti adalah bilangan genap. Itu pembuktiannya bahwa M tambah N dapat juga ditulis menjadi 2 kali suatu bilangan bulat. Sehingga definisi pada bilangan genap mengatakan bahwa M tambah N adalah bilangan genap juga. Ya. Jadi intinya di sini kita cuman membuktikan bahwa bilangan genap itu ketika ditambahkan dengan bilangan genap itu sama dengan bilangan genap juga. Ya, misalkan 2 tambah 2 4, 6 tambah 6 ya 12, 5 tambah 5 10. Itu kan menunjukkan bahwa jumlah dua bilangan genap ketika jumlahkan sama dengan bilangan genap. Beda ketika kita menjumlahkan bilangan ganjil. Ya, 1 tambah 3 itu bukan ganjil. Ya. Itu maksudnya kita akan membuktikan. Ya. Jadi di sini ini adalah sebuah konsep pembuktian langsung. Ya, langsung kita buktikan. Nah, baik, mungkin itu yang kita bisa bahas tentang pembuktian langsung. Ya, sekian untuk pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.